Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran iman dengan topik Abraham versus orang Israel. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Jujur dulu itu saya berpikir Abraham dengan orang Israel itu orang yang bersungut-sungut, orang yang bejat, orang yang di bawah sekali imannya. Sedangkan Abraham itu imannya di atas sekali. Karena dikatakan Abraham adalah bapa orang beriman. Jadi posisinya orang Israel ada di bawah kalau menurut skala iman, kalau Abraham di atas. Dan pada waktu itu Tuhan jelaskan kepada saya, enggak seperti itu. Abraham dengan orang Israel itu 11-12 imannya. Jadi imannya orang Israel dengan imannya Abraham hampir sama. Kenapa saya bilang hampir sama? Tuhan akhirnya jelasin. Abraham dipanggil sama Tuhan keluar dari keluarganya dan dia keluar. Perlu iman untuk bisa keluar ya. Kalau kita dipanggil dari kita hidup nyaman di keluarga, suruh keluar, butuh iman ya. Aduh Tuhan nggak bisa. Saya kalau misalnya disuruh keluar dari keluarga saya, keluar dari kenyamanan saya mana bisa. Tapi Abraham keluar dengan iman. Dia nggak tahu apa yang harus dengan Tuhan. Bagaimana dengan orang Israel? Sama persis. Orang Israel pun dikatakan firman Tuhan, dia dengan iman keluar. Dengan iman pada waktu orang Israel dia menaruh darah di tiang, di setiap rumahnya, dan pada waktu malaikat maut datang, melintas, orang Israel dengan iman, dia mempercikan darah di tiang. Jadi orang Israel punya iman. Kalau saya katakan, buat apa saya percik-percik darah, belum pernah saya ngalamin namanya kehidupan, saya harus percikin darah di pintu. Mereka dengan iman. Dan dikatakan juga orang Israel, dia keluar dari Mesir dan dia melewati laut, dia dikatakan dengan iman. Jadi imannya sama, mereka ada iman, Abraham pun ada iman. Pada waktu Abraham berjalan di gurun pasir, orang Israel pun berjalan di gurun pasir, sama persis imannya. Kalau dikatakan bahwa ya orang Israel lebih berat kehidupannya, Abraham pun berat. Nah jadi sekali lagi dua-duanya mengalami hal yang sama, dua-duanya mengalami di dalam Tuhan. Mereka dua-duanya memerlukan iman. Waktu Tuhan jelaskan kepada saya begitu, oh iya ya ternyata mereka sama imannya berdua. Nggak ada yang Abraham lebih imannya dibandingkan orang Israel. Tetapi kenapa hasilnya jauh berbeda? Abraham mempunyai hasilnya luar biasa, sedangkan orang Israel cuma 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan dan tidak mendapatkan, cuma 2 orang yang dapat. Ternyata cuma satu kuncinya. Kuncinya adalah Abraham pada waktu dia keluar dari kampung halamannya, waktu Abraham keluar dari keluarganya, Abraham tidak pernah memikirkan untuk kembali ke Mesir. Tidak pernah. Jadi Abraham punya iman, waktu berjalan ada masalah, dia nggak berpikir untuk pulang ke rumah bapaknya lagi. Tidak pernah. Orang Israel waktu dia punya masalah, apa dilakukan? Saya mau pulang ke Mesir lagi. Saya mau pulang ke Mesir lagi. Itu perbedaannya 2. Kenapa seperti itu? Firman Tuhan, janji Tuhan sama persis diberikan kepada Abraham, sama ke orang Israel, sama persis. Firman Tuhan disampaikan sama persis. Tetapi firman Tuhan di dalam hidup Abraham menjadi kuat. Kenapa? Waktu ada masalah, dia nggak mau pulang. Waktu ada masalah, dia nggak mau pulang. Jangankan mau pulang, dia berpikir untuk pulang pun tidak ada. Sehingga iman dia tetap berkembang. Dan akhirnya Tuhan bisa memberikan kepada dia satu perbuatan lebih besar lagi. Orang Israel
Kalau dikatakan juga, ya karena orang Israel mungkin kurang pendekatan kali dengan Tuhan. Orang Israel pernah kita lihat adalah, orang Israel diberikan mujizat untuk soal mana saja, makanan mana yang setiap hari datang itu 15.000 kali kurang lebih. 40 tahun terjadi. Belum lagi soal daging, 15.000 kali lagi. Belum lagi soal awan tiang api. Begitu banyak mujizat-mujizat dilakukan untuk orang Israel. Tapi firman Tuhan, janji Tuhan menjadi tidak berguna. Hilang, tidak ada yang namanya berbekas dalam hidup orang Israel. Selama 40 tahun Tuhan berkata terus menerus kepada orang Israel. Kenapa mereka seperti itu? Pikiran cuma satu, gua mau pulang ke Mesir. Gua mau pulang ke Mesir, gua mau pulang ke Mesir. Dikala kita memiliki janji Tuhan, pikiran kita selalu, waktu ada masa bukan lagi. Orang Israel sama Abraham, imannya kuat pada waktu kapan? Pada waktu diberkati. Pada waktu segala sesuatu masih indah. Pada waktu ternaknya Abraham berlimpah, Abraham bersuka cita. Orang Israel bersuka cita pada waktu dia mendapatkan berkat. Tapi pada waktu ada masalah, Abraham juga waktu pernah punya masalah. Abraham tidak mau kembali, orang Israel mau kembali. Iman kita akan diuji pada waktu punya masalah, bukan pada waktu diberkati. Makanya saya pernah ngomong juga, pada waktu Ayub diberkati oleh Tuhan, akhirnya Tuhan ngomong sama iblis, tidakkah kamu lihat kepada iblis bahwa Ayub begitu mengasihi aku, begitu percaya kepadaku, begitu menyembah aku. Tapi iblis katakan, gua nggak percaya. Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub menyembah Allah? Apakah dengan tidak mendapatkan berkat Ayub mengasihi Allah? Coba kalau misalnya Ayub tidak diberkati, apakah dia tetap mengasihi Allah? Tuhan percaya Ayub mengasihi Allah, tapi iblis nggak percaya. Dan apa yang terjadi? Ayub hilang berkatnya, tapi Ayub tetap mengasihi Tuhan. Dikala seperti itu, bedanya Abraham dengan dia punya orang Israel. Abraham, dia tidak masalah tidak diberkati. Dia tetap ingat janjinya Tuhan. Kenapa? Janjinya Tuhan bukan diberkati secara finansial. Janjinya Tuhan, aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut, bintang di langit. Itu janjinya Tuhan. Dan dia percaya Tuhan akan menggenapi dengan caranya Tuhan. Makanya dia nggak ada masalah menunggu berapa tahun? 30 tahun ya. Iya, dia menunggu 25 tahun untuk anak. Biasanya kalau kita disuruh menunggu sesuatu, Tuhan terlalu lama. Berkat Tuhan, janji Tuhan digenapi terlalu lama. Mendingan saya balik lagi ke Mesir, biarlah saya kembali di Mesir bisa menggenapi janjinya Tuhan di Mesir. Abraham tidak. Dia tetap berjalan. Mungkin itu ya, kita sebagai dia punya ini,